Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang iblis pemburu janin. Kisah ini merupakan kisah nyata dari seseorang. Mohon maaf jika ada kesalahan nama, tempat, dan tidak bermaksud menyinggung perasaan seseorang. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di Desa Gelumpang, telah terjadi kisah mengerikan. Perkenalkan, namaku Sarah. Waktu itu aku sedang hamil, kira-kira umur 2 bulan umur kehamilanku. Saat itu aku tinggal bersama mertuaku yang sangat baik kepadaku. Ini membuatku nyaman di rumahnya. Dan mereka pun menyambut baik kedatanganku, apapun kondisinya. Malam pun tiba. Ini adalah malam pertamaku di desa mertuaku. Dan rumah-rumah warga masih berjauhan. Karena memang desanya masih asri. Dan suamiku pun menemuiku untuk meminta izin membeli rokok. Suamiku sebut saja namanya Dario Anggara. Ketika aku ingin tidur, tiba-tiba ada suara ketukan di jendelaku. Tapi suaranya seperti kuku. Aku pun memikirkan mungkin orang yang iseng saja. Atau suamiku yang lagi bercanda. Tanyaku seketika dalam hatiku. Dan ketika aku melamun memikirkannya, tiba-tiba mertuaku memanggilku. "Sarah, kamu kesini nak?" ucap ibu mertuaku, memanggilku keluar kamar. "Iya bu, Sarah keluar ini," jawabku ke ibu mertuaku. Ibu mertuaku pun mengajakku duduk di kursi dan menceritakan tentang hal yang aku pikirkan tadi. "Sarah, kalau malam begini, kamu jangan keluar ya. Seperti duduk di luar rumah malam-malam, atau membuka jendela. Jika ada yang bersuara seperti garukan kuku, kamu jangan intip. Itu adalah bebiri, atau biasa disebut kuyang. Tapi bukan cuma kepalanya yang kelihatan, tapi seluruh tubuh, namun tanpa kulit, dan suka memangsa bayi dalam kandungan. Bebiri ini biasa disebut setan janin oleh warga desa, dan menghisap darah janin dalam kandungan. Bahkan bisa membuatnya mati dan menghilang. Ucap mertuaku menasehatiku untuk tidak keluar malam dan membuka jendela. Aku pun sempat ketakutan dengan apa yang diceritakan oleh ibu mertuaku. Dan aku pun menceritakan tentang di jendela tadi waktu di kamar. "Bu, tadi di kamar aku dengar suara garukan kuku, Bu," tanyaku ke ibu. "Jaga kandunganmu ya nak. Kalau misalnya sendirian, kamu kunci semua pintu rumah. Dan ingat, jangan buka pintu untuk siapapun. Bahkan jika kamu melihat suamimu, tapi tidak memberi salam, kamu jangan bukakan pintu. Karena hampir sepertiga warga di kampung ini adalah beberi atau kuyang." Singkat cerita, pagi pun tiba. Aku pun menceritakan semuanya kepada suamiku tentang kisahku semalaman. Aku pun meminta untuk tinggal di rumah orang tua asuhku saja. "Mas, kita tinggal saja ya di rumah orang tuaku. Aku takut mas di sini," saranku kepada suamiku. "Jangan takut. Kalau di rumah ini kamu aman dari mereka semua," ucap suamiku menenangkan pikiran negatifku. "Tapi asalkan kamu jangan keluar kalau malam ya,"
saran suamiku. Malam pun tiba. Malam keduanya, aku kembali mendengar suara itu menggangguku sekitar jam 2 malam. Aku pun terbangun karena suaranya lebih keras. Suara kukunya lebih keras. Aku pun membangunkan suamiku. "Mas, bangun mas. Aku dengar suara itu lagi mas," ucapku saat membangunkan suamiku. Akhirnya suamiku pun bangun. Ketika suamiku bangun, tiba-tiba suara di jendela menghilang, tapi seketika aku mendengar suara orang berjalan di atas atap rumah dan seperti menyeret sesuatu. "Mas, itu apa yang di atap rumah?" tanyaku ke Mas Rio. "Aku juga nggak tahu sayang," jawab Mas Rio yang sedang ketakutan. Aku dan Mas Rio pun ketakutan sampai tak berani bergerak dan keringat kami pun bercucuran. Nafas kita tersengal-sengal seperti habis berlari ratusan meter. Tiba-tiba perutku sakit, aku pun ingin berteriak. Tapi tiba-tiba suamiku menutup mulutku. Dan tiba-tiba ayah dan ibu mertuaku membuka pintu dan melihatku kesakitan. Mereka pun menemuiku dengan perasaan khawatir. Ayah mertuaku pun berkata, "Apa maumu iblis jahanam? Jangan ganggu keluargaku," ucap ayah dan menodongkan keris kecil ke atap rumah. Dan tak berapa lama, aku mendengar suara di luar jendela seperti kelapa jatuh, padahal tidak ada pohon kelapa di sekitar rumah. Terus ayah berkata, "Besok akan ada orang meninggal," ucap ayah mertuaku. Singkat cerita, di pagi harinya, ucapan mertuaku pun benar terjadi. Terdengar dari suara pengeras suara masjid mengumumkan bahwa ada orang meninggal gara-gara melawan beberi. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah kepalanya ditemukan di dekat jendela kamarku. Tangannya ditemukan di pinggir sungai, kakinya di teras rumahnya sendiri, dan badannya ditemukan di atas kuburan Cina. Karena aku melihat kepalanya putus, aku pun gak nafsu makan dalam beberapa hari. 1 minggu kemudian, cerita beberi tetanggaku masih saja terdengar, dan salah satu ibu-ibu yang kudengar mengatakan bahwa anak dan istrinya dimangsa, makanya dia melawan makhluk tersebut. Saat sampai di desa ini, aku sangat merasa heran. Karena belum pernah aku mendengarkan suara lantunan azan, walaupun ada masjid di desa ini. Aku juga tidak pernah melihat warga-warga kampung di sini pergi ke masjid. Hanya suara azan dari kampung sebelah saja yang kedengaran suara azannya. Ketika lantunan azan merdu dari masjid sebelah berkumandang, aku seperti mendengar suara lolongan anjing bersahut-sahutan di desa ini. Padahal tidak ada hewan liar, bahkan anjing liar bisa dihitung dengan jari. Tapi suaranya terdengar seperti segerombolan anjing. Tanyaku kepada diriku sendiri dengan heran. Namun suaranya hanya terdengar ketika azan saja. Aku pun pindah ke kos-kosan yang jauh dari kampung mertuaku untuk tidak ada yang menggangguku lagi. Setelah kami pindah, aku dan suamiku pun tak pernah melihat kejadian yang membuat kami merasakan ketakutan. Malah kami merasakan kebahagiaan bersama suamiku. Demikianlah kisah tentang iblis pemburu janin di sebuah desa di Kabupaten Lombok Barat. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.